Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rahmadi di Stayaktif Pasaman Barat. Kali ini kita akan mengkaji masalah desain penelitian kualitatif. Sebenarnya tidak ada yang spesifik membedakan antara desain penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Akan tetapi ini biasanya berdasarkan kepada tradisi penelitian yang dilakukan oleh suatu lembaga, apakah itu pendidikan tinggi atau lembaga riset lainnya. Nah, di sanalah diatur bagaimana sebenarnya desain penelitian masing-masingnya dengan corak dan gaya yang berbeda-beda. Nah, untuk di Stayaktif Pasaman Barat, khusus desain penelitian kualitatif itu secara umum terdiri dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, kemudian pelaporan. Nah, apa yang dibahas di dalam perencanaan penelitian ini adalah bagaimana kita bisa menyusun rencana penelitian itu seapik mungkin sehingga dinilai memang betul-betul teruji dan mungkin untuk dilakukan penelitian. Nah, jadi penyusunan rencana penelitian itu sering disebut dengan proposal penelitian. Nah, maka pada perencanaan penelitian itu kita adalah menyusun proposal penelitian. Nah, pada tahap pelaksanaan penelitian yang dilakukan adalah pengumpulan data, kemudian analisis data, kemudian menguji keabsahan data. Nah, sedangkan pada tahap pelaporan ini yang akan dilakukan adalah menyusun laporan hasil penelitian. Nah, laporan hasil penelitian itu bisa berbagai bentuk ragamnya. Ada yang dalam bentuk jurnal, ada yang berbentuk skripsi, ada yang berbentuk tesis, disertasi dan lain sebagainya. Jadi skripsi itu merupakan salah satu dari bentuk laporan penelitian. Nah, bagaimana proses ini dilakukan, baik itu pelaksanaan dan pelaporan, itu semuanya harus tergambarkan di dalam proposal penelitian. Maka yang menjadi fokus di dalam desain penelitian itu sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan proposal penelitian yang betul-betul siap untuk dilakukan atau untuk dilaksanakan. Nah, berkaitan dengan proposal penelitian, proposal penelitian kualitatif di Stayaktif Pasaman Barat itu sudah menyusun pedoman tersendiri di dalam pengembangan proposal penelitiannya, yang mana terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin. Yang pertama latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, setting penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan laporan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa yang dijelaskan di dalam latar belakang masalah? Nah, di dalam latar belakang masalah yang harus dijelaskan adalah pertama landasan filosofis. Apa itu landasan filosofis? Dasar filosofis yang dijadikan sebagai landasan berpijak di dalam melakukan penelitian itu. Biasanya berisi tentang ayat, hadis, undang-undang, dan peraturan-peraturan. Nah, sedangkan landasan teoritis berisi tentang teori-teori yang bersumber dari buku-buku dan sumber literatur lainnya. Sedangkan landasan faktual itu adalah fakta yang di lapangan kita ambil sebagai fokus masalah penelitian kita. Biasanya kita peroleh dari observasi awal, wawancara, dan studi dokumentasi awal. Di dalam latar belakang masalah ini itu seharusnya harus tergambar pertentangan antara teori dengan fakta, karena di dalam latar belakang masalah ini kuncinya itu adalah bagaimana kita mampu mengemukakan masalah sehingga itu dirasa penting untuk dilakukan penelitian. Jadi masalah itu seperti yang sudah dikaji pada
pertemuan sebelumnya adalah pertentangan antara teori dan fakta. Nah, itulah masalah. Jadi di dalam latar belakang masalah itu harus tergambarkan secara jelas apa yang menjadi pertentangan antara teori dengan fakta tersebut. Nah, kemudian barulah kita lanjut kepada rumusan dan batasan masalah. Nah, berdasarkan masalah yang dikemukakan pada latar belakang masalah, kita rumuskan judulnya. Kemudian kita batasi masalahnya. Nah, kemudian apa yang menjadi tujuan dan kegunaan dari penelitian yang kita laksanakan, baru kemudian dijelaskan pokok-pokok yang ada pada judul yang akan dilakukan penelitian, baru diatur setting penelitian. Nah, apa yang dibuat di dalam setting penelitian ini adalah lokasi penelitiannya di mana, waktu penelitiannya kapan. Nanti kalau misalnya penelitiannya itu berupa penelitian kompetitif, di sana juga dijelaskan berkaitan dengan anggaran penelitian. Nah, barulah kemudian dijelaskan pula bagaimana cara kita nanti melakukan penelitian itu, yaitu metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian yang akan kita teliti itu apa? Apakah penelitian lapangan, kepustakaan, atau penelitian di laboratorium? Atau kemudian metode apa yang dipilih? Misalnya metode kualitatif, metode kuantitatif. Kalau nanti kualitatif berarti ada nanti etnografi, grounded theory, fenomenologi, case study, biografi, action research, dan lain sebagainya. Itu dijelaskan di sini ya, dijelaskan di sini. Nah, kemudian pendekatan di dalam pengumpulan datanya nanti seperti apa? Apakah deskriptif, analisis etnografi, analisis grounded theory, dan sebagainya. Nah, kemudian jelaskan pula bagaimana cara kita dalam melakukan pengumpulan data. Biasanya di dalam penelitian kualitatif ada 3 teknik yang dilakukan secara berbarengan di dalam proses pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, studi, dokumentasi. Data ini harus saling dukung-mendukung di dalam penelitian kualitatif. Nah, barulah kemudian dijelaskan pula bagaimana nanti kita akan melakukan analisis data. Nah, yaitu teknik analisis datanya seperti apa. Kemudian teknik uji keabsahan data. Data-data yang sudah dikumpul itu tentu tidak mungkin kita yakini 100% benar. Untuk mengujinya, nah kira-kira dengan cara seperti apa kita melakukan uji tersebut. Nah, itu dijelaskan di dalam persoalan metodologi penelitian. Semuanya harus jelas dan clear di sana. Barulah kemudian bagaimana pula teknik atau sistematika penulisan laporan kita nanti di dalam proses penyusunan laporannya. Laporannya seperti apa, berisi tentang apa, dijelaskan di sini. Nah, saudara sekalian, itulah yang dilakukan di dalam desain penelitian ya, khususnya pada tahap perencanaan penelitian. Namun nanti pada tahap pelaksanaan ini kan sudah semakin ringan itu pekerjaannya, karena di dalam tahap pelaksanaan itu paling kita akan melakukan wawancara, kemudian melakukan observasi, kemudian mengumpulkan dokumen-dokumen yang bisa kita analisis nantinya. Nah, jadi apabila proposal penelitian itu sudah selesai, itu gambaran progresnya di dalam penelitian itu sudah lebih dari 50%. Nah, jadi proposalnya sudah selesai, berarti itu penelitiannya sudah selesai 50%. Tinggal 50% lagi nanti pelaksanaan dan pelaporan. Jadi saudara sekalian, itulah berkaitan dengan desain penelitian kualitatif. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.